moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, adalah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Ayo, siapa pintar 1 sampai 100 sekarang? Wih, ada yang angkat tangan, anak yang disentuh sedikit dengan lidi, boleh, supaya diajar dengan baik, supaya belajar dengan baik. Merah, sulapang sini, tapi hanya sebentar tidak terasa. Kenapa susahnya sulapang? Itu karena pendeta waktu itu kurang belajar dengan baik dan mencari pengingat supaya bilur-bilurnya, bilur Yesus. Bilur-bilur itu apa? Dalam bahasa Ibrani, itu digunakan untuk menunjukkan bekas luka khas. Bekas luka khas itu seperti luka cambukan pada tubuh. Kalau dalam pembacaan tadi kita pilih saya sebagai bahan utama, luka cambukan, luka pada tubuh hamba Allah yang mulia. Kapura, luka cambukan pada tubuh. Kalau kita lihat dalam kamus orang muda ini,
panjang pada kulit. Bisa jadi juga itu adalah bekas luka cambukan pada zaman dulu itu. Kalau orang itu masih dicambuk, ya masih ada hukuman cambuk. Ya, jadi kalau kita kena cambuk pasti agak panjang bekasnya. Pilur Yesus, oleh pilur Yesus. Saya saja sakit oleh darah Yesus tertolong. Pilur. Pemaknaan jiwa aku tidak ada lagi. Kalaupun memang kita benar, bukan karena kematian Yesus, sebab kematian Yesus sekaligus adalah kemenangan dosa yang membuat kita terpisah dari sumber sang hidup. Tetapi oleh pengorbanannya di kayu salib, di mana puncak penderitaan Yesus itu kita maknai dalam pengorbanannya melalui pengorbanan, di mana dia merasakan begitu rupa penderitaan. Saya disembuhkan dari sakit, saya dipulihkan, saya diangkat dan dibebaskan dari dosa. Bukan hanya saya, tetapi semua anak-anak, juga papa dan mama, oma dan opa, kakek dan nenek, semua kita sebagai satu keluarga. Apa yang dialami oleh hamba Tuhan yang mengalami penderitaan luar biasa itu merujuk kepada Yesus yang kita renungkan betapa pengorbanannya. Banyak orang akan berkata, begitu buruk rupanya Tuhan seperti manusia lagi. Tapi dia akan membuat banyak orang tercengang. Dia tidak teman lagi dan sebenarnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan berbuat tidak, sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus mati, tapi kematiannya juga membawa kemenangan, sebab melalui penderitaan kita yang sakit dan biasa merasa dibohongi teman, merasa tidak dipedulikan teman. Anak sekolah minggu bisa saja menangis, Umi merasa sakit dan kecewa. Tapi kita tidak akan sakit terus, sebab Tuhan Yesus yang telah menderita dan mati. Kita harus bergumul dalam hidup. Ada gumul dalam hidup ini. Kadang kita menangis, mungkin
video seorang ibu yang menangis. Saya dapatkan itu dalam perawatan perempuan Beta dan juga beberapa nanti saya mengatakan dalam video bahwa kekerasan para tentara Romawi ada belas kasih. Seorang ibu namanya dia berusaha dalam video belas kasih seorang ibu yang merasakan penderitaan anak, dan ini sebagai pengetahuan tradisi Yahudi waktu itu